Ada pertanyaan sih Pak, sebenarnya dari temen aku sih. Jadi saat ini teman saya itu kebetulan diterima di perusahaan Bonafit, tapi di bagian bidang manajemen risiko. Nah pertanyaannya ini, apakah di bidang manajemen risiko ini cukup mumpuni nggak sih Pak karir untuk kedepannya? Pertama kita mesti lihat dulu secara umum ya, di Indonesia saat ini dikenal ada 3 lini pertahanan dalam manajemen risiko. Yang pertama, lini pertahanan pertama itu disebut dengan pengelola risiko. Jadi dia akan ada di bisnis unit, akan ada di aktivitas perusahaan, di level bawah sampai ke level atas. Kemudian di kelompok yang kedua ada di pengelolaan risiko. Kemudian yang ketiga di auditornya atau di pengawasan risikonya. Nah, ini dasarnya dari mana? Dasarnya dari SNI nomor 8849 tahun 2019. Di mana pada lini pertahanan itu nanti akan ada 2 posisi yang berperan, yaitu petugas risiko atau risk officer dan pemilik risiko atau risk owner. Biasanya petugas risiko itu diambil dari seorang staff yang dipilih dari unit kerja tersebut, sementara yang disebut dengan risk owner adalah pemilik atau penanggung jawab dari unit bisnis tersebut. Nah, kemudian di operasional mereka akan melaksanakan pengelolaan secara rutin sesuai dengan kriteria konteks dan ruang lingkup yang disusun oleh perusahaan. Nah, setelah itu bagaimana cara mengawasinya? Di tingkat pengawasan ada yang namanya unit manajemen risiko. Di dalamnya nanti ada analis manajemen risiko dan pimpinan unit manajemen risiko. Mereka yang memastikan pelaksanaan manajemen risiko oleh lini pertama dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu sudah berjalan sesuai dengan aturannya? Di pertahanan ketiga. Lini pertahanan ketiga ini disebut dengan pemeriksa atau biasa kita kenal dengan istilah auditor. Auditor inilah yang akan memastikan kesesuaian sistem, prosedur, dan mekanisme kerja dengan bagaimana manajemen risiko dilaksanakan. Ini pentingnya untuk apa sih? Untuk dilaporkan ke 2 pimpinan di atas kita, yaitu manajemen puncak atau direksi dan dewan komisaris. Nah, disitulah nanti kita akan melihat sebetulnya perannya seperti apa sih manajemen risiko itu. Nah, sehingga kalau kita melihat mapping sedemikian besar di 3 lini pertahanan tersebut, karir di bidang manajemen risiko tidak ada putus-putusnya. Karena baik dia sebagai seorang pelaksana di bidang manajemen risiko maupun dia sebagai pelaksana di lini pertahanan pertama, akan muncul kesepakatan bahwa semua karyawan adalah manajer risiko. Itu kira-kira ya, yuk. Bisa dimengerti? Oke, bisa Pak. Tadi, jadi saya udah record juga nih beberapa gitu nih, kan saya sampai ke teman saya. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang.